menjelaskan atau merekap kembali materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nazila. Konsep dasar administrasi itu memiliki dua pengertian. Administrasi itu memiliki dua arti. Yang pertama yaitu arti sempit dan arti luas. Arti sempitnya itu kegiatan administrasi itu hanya berseputar mencatat, mengolah, atau mengarsipkan. Sedangkan arti luasnya itu kegiatan yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan administrasi dan manajemen. Administrasi itu adalah visi, tujuan, dan arah. Itu secara singkatnya guys. Sedangkan kalau manajemen itu cara untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang sudah ditentukan. Jadi dia tuh manajemennya tuh cara mencapai tujuan. Sedangkan kalau administrasinya itu dia yang menentukan arah kebijakan gitu. Nah, di sini kita masuk ke hierarki. Nanti berkaitan nih dengan manajemen dan administrasi. Hierarki itu seperti segitiga, nanti di samping sini ada segitiga piramida maksudnya. Terus habis itu paling atas itu ada top. Top manajemen itu seperti direktur, CEO, pokoknya dia pemegang saham tertinggi. Peninggi lah di suatu organisasi. Terus habis itu ada middle tuh di tengah dia tuh seperti manajer, kepala bagian, kepala staff, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada low itu kayak bagian akhir, dia tuh seperti supervisor ya, dan lain sebagainya. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan apa sih sangkut pautnya hierarki sama manajemen tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa hierarki manajemen yang pertama administrasi dulu ya, karena kita sekarang belajar tentang administrasi. Nah, administrasi itu adalah visi, arah, dan tujuan kan tadi saya sebutkan. Nah, visi, arah, tujuan itu dilakukan oleh siapa? Betul, dilakukan oleh top manajemen, karena top manajemen itu tahu seluk-beluk perusahaan dan dia lebih paham dan dia lebih berkuasa lah bisa dibilang. Nah, sedangkan manajemen itu dilakukan oleh siapa? Manajemen itu dilakukan oleh hierarki yang mana? Yes, semua hierarki. Karena kenapa? Semua hierarki pasti ingin mencapai tujuan atau mencapai misi yang telah ditetapkan. Bahkan top manajemen pun ingin mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sendiri. Nah, oleh karena itu, nanti kalau ditanya sama dosen kalian, tinggal jawab itu ya guys. Saya akan menjelaskan tentang POAC. POAC itu apa? POAC itu singkatan dari planning, organizing, accounting, dan controlling. Planning itu sama dengan perencanaan. Udah dinamain perencanaan, berarti di sini adalah menetapkan tujuan, menetapkan visi dan misi. Apa sih produk seperti apa sih perencanaan seperti misalnya kayak produk apa sih yang mau kita buat gitu guys. Nah, itu masuk di planning atau perencanaan. Nah, yang kedua itu ada organisasi atau pengorganisasian atau pengelompokan. Jadi di sini kita melakukan pembagian struktur gitu guys. Kalau kita melakukan administrasi itu kita harus membagi bagian seperti bagian keuangan, bagian sumber daya manusia, dan bagian lainnya. Yang ketiga ada accounting. Accounting itu adalah pengarahan. Di sini kita kayak mengarahkan orang-orang untuk mengarahkan bagian-bagian untuk melaksanakan proporsinya masing-masing. Contoh kata lainnya itu secara singkatnya guys, supaya kalian cepat ngerti, kayak kita menyuruh orang untuk melakukan pekerjaan. Nah, itu dia dinamain dengan accounting. Yang terakhir itu ada controlling atau pengawasan. Nah, di sini setelah kita melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, tentu saja kita harus melakukan pengawasan. Karena kalau kita tidak mengawasi pekerja, itu pasti tujuan yang sudah kita tetapkan di awal tadi tidak akan berjalan dengan lancar. Sejarah administrasi itu dimulai dari zaman kuno. Zaman kuno itu administrasi masih digunakan untuk hasil panen. Contohnya seperti hasil panen dari petani pada zaman kerajaan tersebut. Jelaskan zaman klasik. Nah, zaman klasik itu dia dimulai dari abad 500 Masehi sampai 1500 Masehi. Di zaman klasik ini sistemnya itu masih dipengaruhi oleh sistem feodalisme. Nah, sistem feodalisme itu semacam kayak harus mengabdi dah kepada bangsawan gitu. Nah, zaman modern itu dimulai dari abad 1500 Masehi sampai 1900 Masehi.
Oke, di sini saya mau menjelaskan secara detail. Yang pertama, dia itu sudah terstruktur lah bisa dibilang zaman administrasi zaman modern. Dia pencatatannya sudah lebih rapi dan kekuasaannya sudah tidak seperti zaman klasik tadi lah bisa dibilang. Nah juga, tapi dia itu masih manual guys, penandatangannya masih manual, terus modern kontemporer itu dia lebih digitalisasi dan sangat modern, sangat sangat apa ya, sangat bisa diandalkan lah, bisa bisa dibilang gitu. Jadi dia tuh semuanya serba digitalisasi, absennya digitalisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep administrasi dalam organisasi. Nah, konsep administrasi dalam organisasi itu dia sangat penting. Administrasi itu sangat penting karena kenapa? Administrasi itu kayak apa ya guys? Dia tuh mengatur kegiatan organisasi itu dengan sangat baik. Administrasi juga bisa apa kayak mengatur kegiatan dengan baik agar mencapai tujuan yang ditetapkan gitu. Administrasi itu tidak hanya catat mencatat, surat menyurat, tapi administrasi itu jangkauannya cukup besar loh guys. Jangkauan itu bisa seperti apa ya, pengolahan, pengarsipan, perencanaan. Nah, seperti itu. Organisasi tanpa administrasi itu bagaikan kamu tanpa dia. Oke guys, lanjut nanti dimarahin Ibu Najila. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara administrasi publik dan administrasi bisnis. Oke, yang pertama di tujuannya. Tujuannya itu sudah sangat berbeda guys. Karena kenapa? Tujuan administrasi bisnis itu lebih kepada profit. Yes, karena kita berfokus pada keuntungan, sedangkan administrasi publik itu lebih berfokus pada pelayanan atau kesejahteraan masyarakat. Administrasi di era modern. Tentu saja era saat ini sudah semakin berkembang ya guys. Dan itu juga membuat kita dalam melakukan kegiatan administrasi itu harus berubah, harus menggunakan perubahan yang sudah ada itu dengan sangat baik. Contohnya, sekarang kan ada sistem digital kan. Nah, administrasi sekarang itu di era modern itu sudah semuanya menggunakan digital guys, tidak lagi menggunakan manual. Karena kenapa? Jika kita ingin melakukan suatu backupan data, jika kita ingin meminta suatu tanda tangan dalam bentuk fisik, itu akan ribet kalau kita menggunakan manual. Bayangin aja guys, kalian dari sumber daya manusia, kalian dari bagian sumber daya manusia, kalian pergi ke bagian keuangan. Nah, kalian harus jalan lagi, capek. Tidak boleh kayak gitu. Kita harus menggunakan sistem era modern saat ini atau sistem digital dengan sangat bagus. Bertanya pasti, Husna ada nggak sih tantangannya? Ya pasti ada dong guys. Karena kenapa? Tidak mungkin tidak ada tantangan. Nah, tantangan yang paling signifikan tuh ya di kita sendiri, yaitu SDM. Karena kenapa? Sulitnya mencari SDM yang berkualitas itu, wah gitu. Gimana caranya? Nah, caranya itu mungkin kita memberikan pelatihan kepada karyawan ini supaya dia tahu gitu cara penggunaan administrasi di era modern seperti apa. Saya akan menjelaskan tentang isu kontemporer. Isu kontemporer itu adalah segala permasalahan yang timbul akibat perkembangan zaman. Nah, isu kontemporer di sini bisa bersangkut paut dengan digitalisasi. Karena kenapa? Digitalisasi itu bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan baru seperti data kita bisa dihack, misalnya bisa ada kebocoran data. Nah, itu sangat tidak baik. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang muncul tentang pelanggaran di dalam kegiatan administrasi. Nah, di dalam kegiatan administrasi ini juga ada pelanggaran loh guys. Pelanggaran itu bisa terjadi karena prosedur yang dijalankan itu tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Contohnya seperti ketika kalian mencetak data berganda, semacam data ini tidak boleh dicetak lebih dari 2 karena kenapa? Data ini sangat penting, sedangkan kalian itu mencetaknya lebih dari 2. Nah, itu termasuk pelanggaran loh guys. Dampaknya apa? Tentu saja dampaknya itu kalian bisa tidak dipercaya lagi oleh publik. Udah selesai nih. Oke, sekian dari sekian dari video klip ringkasan materi saya. Mungkin ada kesalahan atau mungkin salah pengucapan untuk beberapa pihak atau lembaga. Saya meminta maaf karena ini adalah video pembelajaran, no baper-baper. Oke, bye-bye.